baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian ya, eh, yang sudah berpartisipasi tentunya untuk melihat video lanjutan materi kita yang presentasi kemarin ya. Sebelumnya mungkin dari beberapa kelas itu kan Bapak sudah menginstruksikan ya, atau sudah menyampaikan materi tentang hidrolisis garam ya. Akan tetapi di sini nanti untuk beberapa mungkin kelas ganjil dan genap sebelumnya itu kan mungkin materinya itu masih ada yang belum sama gitu ya. Nah, jadi nanti di sini Bapak akan menyamakan untuk materi yang belum. Nah, jadi untuk materi setelah dari reaksi apa kemarin reaksi redoks. Nah, jadi untuk setelah dari reaksi redoks itu nanti catatan kalian itu adalah nanti kalian tulis reaksi dekomposisi rangkap ya. Jadi nanti sebelum hidrolisis garam itu seharusnya adalah ke reaksi dekomposisi rangkap dulu ya. Oke, nah di sini nanti Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk reaksi dekomposisi rangkap ya. Oke. Nah, di sini untuk reaksi dekomposisi rangkap itu adalah reaksi pergantian. Nah, di sini dapat berlangsung jika salah satu atau kedua zat hasil reaksi atau produk ya, ini produknya ya, itu minimal memenuhi kriteria berikut. Jadi di sini yang pertama adalah jadi membentuk endapan ya, kemudian dia merupakan elektrolit lemah ya dibanding dengan reaksinya. Nah, kemudian juga merupakan senyawa tidak stabil. Nah, ini adalah syarat dari reaksi dekomposisi rangkap ya. Jadi kalau syarat dari reaksi dekomposisi rangkap ini apa namanya? Ya, ini coba dulu ya. Jadi syarat dari reaksi dekomposisi rangkap ini itu adalah membentuk endapan ya, bentuk endapan, kemudian merupakan elektrolit lemah dibanding dengan reaksinya, kemudian yang berikutnya adalah merupakan senyawa yang tidak stabil. Nah, ini adalah syarat dari dekomposisi rangkap. Nah, untuk contohnya yang pertama ya. Contoh yang pertama di sini adalah tadi dari reaksi pertama adalah dia membentuk endapan. Di sini contohnya adalah garam 1. Ya, di sini ada garam 1 ya. Nah, garam 1 ketika direaksikan dengan garam 2, dia akan menghasilkan garam 3 dan garam 4. Jadi di sini logikanya kalau misalkan kamu mereaksikan antara garam dengan garam, pasti dia akan menghasilkan garam dan garam juga. Gitu ya. Di sini ada garam 3 dan garam 4. Nah, contohnya adalah di sini ada AgNO3 ya. Di sini ada AgNO3. Di sini Bapak coba rubah dulu ini ya, untuk warnanya ya. Nah, di sini adalah AgNO3 kemudian direaksikan dengan NaCl. Ini pertama adalah garam 1, ini garam 1 ya. Kemudian kita reaksikan dengan ini dengan garam 2 ya. Dia akan menghasilkan garam 3 ya dan garam 4. Ini garam 4 ya. Nah, di sini AgNO3 ditambah dengan NaCl, dia akan menghasilkan AgCl plus NaNO3. Nah, ingat konsepnya ya, kemarin Bapak sudah jelaskan. Jadi kalau di sini kan Ag ya, NO3. Di sini dalam bentuk aqueous, berarti harus kamu uraikan dulu menjadi ionnya menjadi ion Ag plus dan NO3 min ya. Nah, kemudian juga NaCl juga sama. Nah, NaCl dia akan terurai menjadi ionnya yaitu menjadi ion Na plus dan Cl min ya. Nah, Ag dengan Na kan nggak mungkin bereaksi karena positif dengan positif ya. Jadi Ag pasti bereaksi dengan Cl ya. Maka di sini nanti dia akan menghasilkan apa? Ag dengan Cl jadi apa? Ag ion Ag ya dengan Cl min ya kan. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan ya, tinggal kali silang ya. Ini kan minus plus minusnya di atas nggak ngaruh ya. Ini kan 1, ini juga 1. Berarti ini 1 kali 1 berarti 1 ya, berarti Ag-nya ada 1. Ag. Di sini 1 kali 1 berarti Cl-nya juga ada 1. Nah, menghasilkan AgCl ya. Kemudian yang NaNO3 sama bukan Na yang Na bereaksi dengan NO3 ya. Na plus bereaksi dengan NO3 min. Nah, di sini kan dia akan menghasilkan apa? NaNO3. Tinggal kamu kali silang ya muatannya. Ingat di sini kemarin kan Bapak sampaikan NO3 itu adalah anion poliatomik ya. Nah, jadi di sini dihasilkan adalah ion dari senyawa dari AgCl plus Na3. Nah, kemudian reaksi ionnya gimana? Nah, untuk reaksi ionnya karena di sini dia dalam bentuk aqueous, maka harus kita uraikan menjadi ion-ionnya. Kemarin kan Bapak sudah sampaikan ya, kalau dalam bentuk padat
padat dan liquid itu dia tidak terurai menjadi ionnya, sedangkan dalam bentuk aqueous atau larutan dia akan berubah menjadi ionnya. Di sini AgNO3 dia menjadi Ag+ dan NO3-, ya. NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl- dan kemudian menjadi di sini AgCl karena di sini dalam bentuk padat ya, berarti dia tidak terurai. NO3 dalam bentuk aqueous dia akan terurai menjadi ion menjadi Na+ dan NO3-. Maka kita coret yang sama ya, ruas kanan dan kiri, sehingga reaksi inversinya adalah Ag+ plus Cl-. Nah, di sini menghasilkan apa? Menghasilkan AgCl dalam bentuk padat. Nah, berarti di sini hasil reaksinya adalah berupa endapan AgCl. Maka reaksi pertama itu termasuk ke dalam reaksi dekomposisi rangkap yang menghasilkan endapan. Karena syarat dari syarat dari tadi ya, dekomposisi rangkap itu adalah membentuk endapan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi yang kedua, ya. Nah, reaksi yang kedua ini itu adalah reaksi antara asam. Ya, di sini asam 1 ya. Kita reaksikan dengan garam 1, dia akan menghasilkan garam 2 dan asam 2. Nah, ini jadi polanya ya, kemarin sudah Bapak sampaikan ya. Dari sini contohnya adalah misalkan di sini ada asam 1. Ya. Asam 1 di sini adalah HCl. Kita reaksikan dengan CaCO3 dalam bentuk padat ya. Kemudian menjadi CaCl2 dalam bentuk aqueous plus H2CO3. Ya. H2CO3 di sini dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk aqueous ya. Dalam bentuk aqueous. Nah, ternyata di sini ketika asam ya, asam dalam bentuk di sini adalah asam kuat. Ini asam kuat ya. Di sini dalam bentuk asam kuat direaksikan dengan garam, maka si asam kuat ini akan mendorong siapa? Mendorong dari si asam yang kedua ini dia akan tidak stabil. Sehingga awalnya di sini kan harusnya dia menghasilkan H2CO3, malah dia akan terurai menjadi H2O dan CO2. Gitu ya. Jadi itu prinsip dari untuk reaksi 2 ya. Jadi untuk reaksi kedua ini kita lihat di sini adalah merupakan elektrolit lebih lemah dibanding dengan reaksinya. Jadi kalau di sini konsepnya adalah dibanding dengan reaksinya. Jadi di sini kalau misalkan kan H2CO3 ini dia kan menghasilkan apa? Menghasilkan asam lemak. Ya, ini berupa asam lemak. Sedangkan HCl ini dia adalah asam kuat. Nah, ini kan yang disebut dengan pereaksi. Ya, ini adalah pereaksi. Sedangkan H2CO3 ini adalah produk. Jadi pereaksinya itu lebih kuat dibanding dengan produknya, asamnya. Ya. Jadi di sini adalah maksudnya gitu, ya. Nah, di sini contohnya adalah HCl. Ya, di sini HCl 2HCl. Nah, ini Bapak gambarkan ditambah dengan CaCO3 ya, menjadi CaCl2 plus H2CO3. Ingat konsepnya di sini kan dia tadi asam kuat ya. Di sini dia adalah asam lemah. Jadi di sini sifat dari HCl ini lebih kuat atau reaksinya ini lebih kuat dibandingkan dengan produknya. Ya. Gitu. Jadi sehingga si HCl ini dia mampu tidak stabilkan dari asam yang kedua ini, sehingga dia H2CO3 ini dia akan terurai menjadi H2O dan CO2. Gitu ya. Nah, itu adalah prinsip dari untuk yang ini merupakan elektrolit lebih lemah dibandingkan dengan reaksinya. Jadi hasil produknya ya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini adalah HCl. Seperti biasa HCl itu akan terurai ya menjadi ionnya. Bapak tulis di atas aja ya. Menjadi ion H+ dan Cl-. Kemudian CaCO3 juga sama menghasilkan Ca2+ ya. CO3 itu kalau di tabel anion poliatomik dia membentuk CO3 2-. Biar sama kan 0 berarti Ca-nya muatannya adalah 2+ ya. Nah, ingat di sini kan pasti Cl bereaksi dengan Ca, H dengan CO3 ya. Jadi kalau H itu nggak mungkin bereaksi dengan Ca. Jadi lawannya ya. Jadi antara lawan dari senyawa yang bereaksinya nggak mungkin H dengan Cl lagi, nggak mungkin. Jadi H pasti bereaksi dengan yang negatif. Di sini adalah CO3 2-. Sedangkan Cl di sini yang -1 dia akan bereaksi dengan Ca2+ ya. Berarti kalau kita reaksikan ya di sini antara H+ dengan CO3 2-. Ingat kali silang ya, seperti itu dia akan menghasilkan senyawa. Di sini kan ingat tadi Bapak sampaikan minusnya nggak ngaruh ya, berarti 2 kali 1 berarti 2. Berarti di sini hanya ada 2. Kemudian CO3-nya ingat tetap 1 ya, 1 kali 1 tetap jadi H2CO3.
Kemudian Ca2+ kita reaksikan dengan Cl min. Ya, di sini dia akan menghasilkan apa? Tinggal kamu kali silang ya. Berarti Ca ini kan 1 ya. 1 kali 1 berarti Ca-nya 1. 2 kali 1 2 berarti Cl-nya adalah 2. CaCl2. Sehingga di sini dia akan menghasilkan CaCl2 plus H2CO3. Nah, di sini H2CO3-nya harus dia tetap menjadi H2CO3, tetapi karena di sini dia lebih lemah dibanding dengan asam kuat, jadi si asam kuat ini dia akan mendorong si garam satu ini dia sehingga menghasilkan asam lemah. Nah, jadi asam lemah ini malah nggak kuat ya, itu bahasanya ya. Kalau bahasa nggak kuat sehingga dia akan tidak stabil, sehingga terurai menjadi H2O dan CO2 di sini ya. Maka kalau kita uraikan menjadi ionnya HCl karena dalam bentuk aqueous dia akan turun menjadi H+ dan 2Cl min ya. Kemudian CaCO3 karena dalam bentuk padat maka dia akan terurai menjadi tidak terurai sorry ya, solid tetap. Kemudian Ca2+ menjadi 2Cl min plus H2O menjadi plus CO2. Nah, di sini yang sama kita coret, maka reaksi ion bersihnya adalah 2H+ plus CaCO3 plus menjadi Ca2+ plus H2O plus CO2. Hasil reaksinya adalah H2CO3 di sini tidak stabil sehingga terurai ya. Jadi dia ini ada termasuk ke dalam reaksi dekomposisi rangkap karena ini tadi tidak stabil ya, atau reaksinya itu lebih kuat dibandingkan dengan produknya ya. Kemudian nah di sini kelarutan senyawa atau garam dalam air ya. Di sini ada beberapa ketentuan ya. Misalkan kalau dalam senyawa nitrat ya, nitrat itu ya nitrat itu adalah dalam bentuk NO3-. Ini adalah nitrat ya. Jadi senyawa nitrat ini semua larut dalam air. Ya, misalkan Bapak ambil contoh ya, Bapak ambil contoh ini yang pertama dulu ya. Yang nitrat ya. Contoh misalkan di sini nitrat misalkan NaNO3. Na adalah natrium. Nah, di sini adalah natrium nitrat. Ya, natrium nitrat. Nah, natrium nitrat ini ketika dilarutkan dalam air, dia akan larut. Ya, jadi semua larut dalam air. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah senyawa halida. Nah, senyawa halida itu dia termasuk ke dalam golongan 7A. Nah, ini golongan 7A. Apa aja? Ada F ya, Cl, Br, I. Biasanya cuman AT gitu ya, F, Cl, Br, I, AT. Cuman biasanya kalau AT ini biasanya lebih ke radioaktif. Nah, di sini dia sifatnya adalah radioaktif. Jadi radioaktif. Jadi dia bersifat radioaktif. Jadi biasanya yang sering itu adalah FCl, BRI aja. Nah, di sini adalah umumnya mudah larut kecuali dalam garamnya dalam bentuk Pb2+ dan Ag+ dan juga Hg2+. Jadi kalau misalkan dalam bentuk misalkan contoh Bapak ambil contoh adalah Pb ya, Pb2+ kita reaksikan dengan Cl. Cl itu muatan -1 kan di sini golongan 7 berarti muatan -1 ya. Nah, di sini dia akan menghasilkan PbCl2. Nah, PbCl2 ini dia nggak mudah larut dalam air, ya. Di sini dalam bentuk endapan biasanya. Nah, ini dalam bentuk endapan. Begitupun juga misalkan dalam bentuk AgCl. Nah, di sini kan ada ion dari golongan halida Cl. Nah, ini juga dalam bentuk endapan putih, endapan putih ya, ini ya. Nah, ini biasanya. Jadi dia tidak mudah larut dalam air, ya. Kemudian di sini adalah yang berikutnya adalah senyawa fosfat. Nah, kalau senyawa fosfat ini umumnya sukar larut kecuali garamnya dalam logam golongan 1A dan NH4+. Jadi kalau fosfat itu ya, ingat fosfat itu kalau dalam anion poliatomik adalah PO4 PO ya, di sini ya, di sini PO 4,3-. Nah, di sini kalau misalkan dia umumnya sukar larut dalam air kecuali dalam garamnya logam golongan 1A dan NH4+. Misalnya di sini adalah kita reaksikan bentuknya adalah Na3PO4. Nah, ini adalah dia larut dalam air. Ya, dalam air. Ini
air. Karena di sini PO3 ini berkaitan dengan Na, yaitu golongan 1A. Golongan 1A ya. Nah, ini di sini dia akan larut dalam air. Kecuali kalau dalam bentuk yang lain, misalkan misalnya contohnya adalah misalnya apa selain dari ini ya, misalnya PB ya, PB 3 misalnya gitu ya, PO 4 2 kali misalnya. Ini adalah dia sukar larut dalam air. Ini sukar dalam air karena dia berikatan dengan selain dari golongan 1A dan NH4. Nah, kemudian ada senyawa karbonat. Nah, kalau senyawa karbonat umumnya sukar larut kecuali dalam garamnya dari logam. Ya, senyawa karbonat di sini karbonat ya. Nah, kalau karbonat ini biasanya dalam bentuk CO3 2-. Ini kalau anion karbonat. Nah, untuk karbonat ini umumnya sukar larut kecuali garamnya dari logam golongan 1A dan 4+. Jadi umumnya sukar larut ya kecuali dalam garamnya golongan 1A dan NH4+. Ya, contohnya misalkan seperti Na2CO3. Nah, ini natrium karbonat. Natrium karbonat ini juga atau soda kue ya, natrium karbonat ya. Di sini juga dia larut ya. Ini larut ya. Tapi kalau dalam bentuk yang lain misalnya PB CO3 misalnya, ini dia kan dengan PB ya, bukan golongan 1A, berarti di sini dia sukar ya, sukar larut artinya sulit larut. Ini adalah bentuk endapan ini dia ya. Jadi ini untuk konsep beberapa kelarutan senyawa dalam air ya. Baik, itu saja mungkin untuk kelanjutan nanti untuk yang reaksi dekomposisi rangkap ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.